Shalom, selamat pagi semuanya. Senang berjumpa kembali dengan para jemaat Ecclesia Mission dimanapun kalian berada. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pagi hari ini, sebelum kita mulai acara online service pagi hari ini, biarlah ada satu perenungan ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di Mazmur 63 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus. Karena saya percaya bahwa Tuhan melihat setiap hati daripada kita. Walaupun kita terpisah, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kalian berada. Kuasa Tuhan tidak terbatas, hadiratnya tidak terbatas. Tuhan sanggup menjamah setiap kita. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena perlindungan daripadamu, semua karena anugerahmu ya Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, biar Engkau Tuhan yang melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Bahkan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini. Apapun yang menjadi permasalahan mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan hari ini yang sanggup memberikan jalan keluar. Dimanapun jemaat boleh berada. Mungkin saat ini sedang sakit, hamba-Mu berdoa, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini. Segala pujian, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak
ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Engkau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Engkau yang layak disembah pagi hari ini Tuhan. Kau yang Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak. Yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Sembah, puji namanya yang besar. Haleluya. Engkau yang layak.
Hiaralala mata karalala masiria. Hiaralala mata karalala masiria. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Tiada pernah kami ragukan kasih setiamu. Hiaralala mata karalala mati hiarala. Hiaralala mata karalala masi. Hiaralala masi hiarala. Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus, sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hinana mata karalala masih. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Bahkan Engkau yang membentuk hidup kami Tuhan. Untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kami terus boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Boleh tenggelam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Lord Jesus. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Inilah penyertaan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau yang tak pernah tinggal diam Tuhan. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus.
anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. 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 Sekali lagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Anugerah-Mu besar Yesus. Anugerah-Mu cukup. Haleluya. Hiaralala mata karalala masih. Hiaralala mata karalala masih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada setiap kami pada kesempatan ini. Kami rindu apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Ecclesia Hills Family. Apa kabar saudaraku? Senang sekali saya boleh diberikan kembali kesempatan untuk membagikan berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya dimintakan tema tentang berbuah. Setiap kita pasti rindu untuk berbuah. Berbuah bukan term yang asing lagi untuk kehidupan kekristenan atau dalam khotbah-khotbah Kristen. Saudara pasti sudah sering mendengar tentang yang namanya berbuah ini. Tapi baiklah, mari saya mau membahas dari perspektif yang mungkin agak sedikit berbeda, tetapi masih tentunya dalam Alkitab. Saya mau mengambil dari perumpamaan seorang penabur yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 15. Injil Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 15. Supaya menghemat waktu, saya tidak perlu membacakan detail semuanya, nanti
ada beberapa ayat yang kita baca dan saya suggest supaya saudara bisa membaca lengkap nanti setelah mendengarkan khotbah ini dan mencatatnya. Tentunya siapkan catatan saudara karena saya percaya bahwa ketika saudara mencatat, saudara mengulang lagi dan repetition is the mother of revelation. Kunci pewahyuan adalah kalau saudara rajin mengulang. Oke. Kembali pada pokok persoalan kita, Lukas 8 ayat 5-15, perumpamaan tentang seorang penabur. Ini juga bukan perumpamaan yang asing, saudara pasti sudah pernah dengar. Di sini bicara tentang 4 macam tanah. Nah, supaya kita bisa berbuah, tentunya kita harus memiliki 4 sikap hati, saudara. Ya, kita harus punya 4 sikap hati yang saya ambil dari tanah di sini, yang saya percaya melambangkan, menggambarkan hati kita. Penabur menebur benih, saudara. Menabur benih maksud saya dengan cara ditebar, di broadcast. Ya, jadi zaman dulu itu bukan satu-satu enggak, tapi ditabur gitu, di broadcast semua. Ya. Jadi broadcast itu broadly casting the seed. Nah, 4 macam tanah ini menggambarkan situasi tanah hati kita dan akan sangat menentukan apakah kita bisa berbuah atau tidak. Hati ini, tanah di sini maksud saya ada yang keras, ada yang berbatu. Ada yang penuh semak duri, tapi juga ada yang baik. Petani di sini tentunya Tuhan sendiri, the farmers. The seed adalah kebenaran firman Tuhan, saudara, yang ditaburkan. Apa yang Tuhan mau sampaikan sama kita. Dan tanah itu mewakili pikiran dan hati kita. Kalau kita mau berbuah, yang pertama, saudara, ya, kita harus punya sikap ini. Yang pertama, hati saya harus lembut, harus mau dibajak. Saya nggak boleh keras hati. Saya harus open-minded, harus reseptif terhadap benih kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak open-minded, kalau kita tidak reseptif, benih kebenaran itu tidak bisa keluar, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah, saudara. Ya. Jadi penghalang utama dalam hal ini, di poin yang pertama ini, untuk kita bisa berbuah adalah resistance atau keras hati atau penolakan. Kita baca Lukas 8 ayat yang kelima, kita mulai. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Saudaraku, benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Nah, saudara, apa itu pinggir jalan? Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris saya lebih suka digunakan kata footpath. Footpath, tempat orang berjalan, pathway, pathway-nya atau pathway-nya. Kalau Aussie pathway. Kalau Amerika pathway. Jadi saudara bayangkan kalau saudara sebagai seorang petani, saudara punya hamparan tanah yang hendak saudara taburi dengan benih. Nah, dari tanah itu pasti harus ada bagian yang saudara dalam tanda petik saudara harus korbankan, di mana bidang tanah itu menjadi footpath saudara, menjadi tempat saudara jalan. Katakan tanahnya luas, saudara korbankan satu garis ini buat jadi footpath saudara. Sambil saudara menaburkan benih. Set. Set. Nah, tanah yang setiap hari saudara jadikan footpath itu, atau tempat saudara berjalan, itu pasti lama-lama jadi keras. Dan ketika saudara broadcasting the seed, ketika saudara menaburkan benih itu, pasti ada benih juga yang jatuh di tanah tempat jalan itu, di footpath itu. Nah, benih yang jatuh di bagian footpath itu, karena setiap hari diinjek, setiap hari dilewati, dan petani saat itu pasti melewati di satu tanah yang sama, atau satu pathway yang sama.
Itu logis, kalau dia tiap hari berpindah-pindah pathway, tanahnya rusak semua saudara. Dia tuh bisa gagal total dalam panen. Tetapi dia harus melewati satu tanah yang sama, terus menerus setiap hari, ya sudah dia korbankan tanah itu. Tanah itu memang pasti akan jadi rusak. Nah, benih yang jatuh di pathway itu loh, yang dimaksud di sini pinggir jalan itu tidak akan bisa bertumbuh karena keras. Jadi tanah yang keras di sini bicara tentang hati kita yang tertutup. Jadi tadi poin pertama, kalau saudara mau berbuah, hati saya harus lembut, harus mau dibajak. Penghalang utamanya adalah resistance, penolakan karena menjadi keras. Ada 3 mental barriers, ada 3 penghalang sampai tanah itu keras, saudara. Yang pertama adalah pride atau kesombongan. Kita pikir kita bisa kerjakan semuanya sendiri. Kita pikir kita nggak perlu Tuhan. Padahal manusia itu disentil sedikit aja ngeplek, saudara. Ya. Saudara boleh sebagaimana kuat, gagah, hebat, kaya, ganteng, cantik, percaya. Disentil sedikit sama Tuhan, ngeplek langsung. Orang seganteng apapun, sekali stroke nggak ganteng lagi. Mulutnya miring, nggak cantik lagi, percaya saya. Jadi jangan sombong dalam hidup ini, saudara ya. Kalau kita dipercayakan Tuhan dengan berkat materi yang banyak, dengan kekayaan, jangan sombong dengan kekayaan itu. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, sebab kekayaan bukan hal yang saudara bisa genggam erat. Ketika saudara masuk ke liang kubur, hari pemecatan sebagai manusia, jangankan uang saudara, gigi emas palsumu pun nggak bisa dibawa. Jangankan deposito, jangankan aset properti. Ingat ya, gigi emas palsu yang tiap hari menempel juga saudara nggak bisa bawa. Makanya kesombongan itu menjadi mental barriers yang pertama. Yang kedua adalah fear, takut. Ada banyak orang takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Hidup dengan penuh ketakutan. Dengar baik ini, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ada orang takut begini, takut begitu, takut bertindak, takut melangkah. Semua serba takut. Saudara, yang boleh ditakuti cuma satu, takutlah akan Tuhan. Tapi manusia zaman sekarang lebih takut setan daripada takut Tuhan. Ada yang jalan tengah malam di tengah kuburan takut, tuh sama setan takut. Tapi kalau bikin dosa, dia nggak pernah takut. Dia lupa bahwa Tuhan maha hadir, Tuhan ada di segala tempat. Jadi ironi saudara, banyak manusia takut sama setan tapi tidak takut sama Tuhan. Jadi ada 3 mental barriers, tadi yang pertama pride, yang kedua fear, yang ketiga bitterness. Kepahitan, kalau kita simpan pahit, dendam, kita susah dengar Tuhan karena hati kita sudah jadi keras. Ya. Jadi keras, saudara, jangan bawa kepahitan. Orang yang pahit terhadap orang lain, orang yang dendam sama orang lain, dia seperti membawa sampah. Dia seperti membawa ransel yang isinya sampah, yang dia bawa kemana-mana. Orang yang saudara pahitin mungkin dia juga tidak berasa, saudara. Lepaskan pengampunan. Pride, fear, bitterness. Itu membuat hati kita jadi keras. Dan kita tidak bisa ditaburi firman Tuhan, atau firman Tuhan tidak bisa masuk dalam tanah hati kita. Kalau firman Tuhan nggak bisa masuk, dia nggak bisa bertumbuh dan berbuah. Hidup kita nggak bisa berbuah. Jadi sikap hati yang pertama, saya harus lembut, saya harus mau dibajak, dan kita mengenali ini, bahwa 3 mental penghalang, pride, fear, and bitterness, kita singkirkan. Yang kedua, prinsip yang kedua, saya harus berakar kuat dalam kebenaran. Ya, kalau tadi penghalang yang pertama adalah resistance, penghalang prinsip yang pertama,
Sekarang prinsip yang kedua bunyinya saya harus berakar kuat dalam kebenaran. Penghalang yang kedua adalah kedangkalan. Kedangkalan. Coba lihat ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yang kedua dikatakan di sini tanah yang berbatu. Nah, satu hal yang saudara harus ketahui bahwa ada banyak tanah di ancient Israel atau di Israel kuno. Struktur tanahnya itu adalah kalau saudara bayangkan tanahnya itu cetek, lalu batu saudara, batu baru ketemu tanah lagi. Jadi apa yang dimaksudkan oleh benih kebenaran firman Tuhan di sini? Dia jatuh di tanah yang berbatu adalah jatuh di bagian tanah yang punya struktur tanahnya pendek terus batu. Baru tanah lagi. Sehingga apa yang terjadi kalau benih jatuh di sini karena tanahnya dangkal, dia tidak bisa penetrasi batu. Akhirnya benih ini tidak bisa berakar kuat. Dan ada badai sedikit akan mudah tercabut, ya. Makanya tanpa akar ke dalam, maka tumbuhan gak akan kuat. Luarnya bisa looks good, saudara. Luarnya bisa looks good. Tapi begitu ada badai, langsung tercabut. Sebab yang menentukan kekuatan sebuah tanaman, itu bukan apa yang tampak di luar, tapi apa yang mengakar ke dalam. Makanya saya senang banget sama filosofi bambu Cina. Saudara tahu pohon bambu Cina? Pohon bambu Cina ya, itu pohon yang bisa puluhan meter, belasan meter ke atas. Tapi guess what? 5 tahun pertama, kalau saudara tanam itu pohon bambu Cina itu paling hanya tumbuh 20-30 cm. Banyak orang yang kemudian frustasi dan berhenti memotong atau menanam atau memelihara pohon bambu Cina itu karena dianggap 5 tahun kok masih tumbuhnya begini doang. Tapi kalau orang tekun, terus menyirami, terus mengairi, terus work on something di sana, maka di tahun ke-6, tahun ke-7 tiba-tiba itu bisa menjulang tinggi ke atas, bahkan bisa sampai, tadi saya katakan bisa sampai belasan puluhan meter. Dan pohon bambu Cina adalah pohon yang sangat tahan terhadap badai. Pertanyaannya, kenapa di 5 tahun pertama kok cuman 30 cm kelihatannya, cuman 20 cm sampai orang capek, buset gue tanam 5 tahun. Yang nongol cuman puluhan senti, mau ngapain? Itu bukannya dia tidak bertumbuh, tapi dia proses berakar ke dalam. Makanya dia mempersiapkan dirinya untuk memiliki tinggi yang belasan puluhan meter. Orang tanpa kedalaman atau orang yang dangkal, yang cetek, gampang rubuh. Makanya banyak orang senang firman Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak membiarkan firman itu penetrate masuk ke dalam hatinya, ke dalam hidupnya. Dia gak akan bisa berbuah, saudara. Terlalu banyak ketemu orang yang bisa berkata, pastor terima kasih saya tersentuh sama khotbah pastor. Tapi gak pernah berubah. Ada yang dengar khotbah bisa sampai nangis-nangis. Tapi gak pernah berubah. Banyak orang touch but not transform. Hanya tersentuh tapi tidak pernah sampai berubah. Itu sebabnya tanah hati saudara tidak boleh punya kedangkalan. Saudara harus membiarkan kebenaran firman Tuhan mempenetrasi. Jangan puas sampai di saya terjamah, saya tersentuh, oh khotbahnya bagus. Itu tidak mengubah saudara. Sebelum benih kebenaran firman itu mempenetrasi masuk ke dalam, menerobosi watak karakter kita yang keras atau bedrock personality. Ada banyak orang yang senangnya milih firman yang enak-enak, yang empuk-empuk. Yang cukup bunyinya, saudaraku, kita dicayang-cayang Tuhan. Gak usah di ngomongin Tuhan sayang sama saudara semua.
Apapun kondisimu, percayalah Tuhan sayang sama saudara. Tapi kadangkala cara Tuhan mengekspresikan sayang itu bisa di luar akal pikiran kita. Kadangkala kita suka berpikir seperti anak-anak. Anak-anak itu suka berpikir yang paling praktis. Minta permen harus dikasih permen. Kalau dikasih permen, hore mama sayang sama aku. Kalau nggak dikasih permen, mama jahat loh. Padahal dia nggak tahu. Ketika mamanya tidak kasih permen pun itu dalam rangka mamanya sayang. Kebanyakan permen bahaya, nanti giginya bolong dan lain sebagainya. Tapi ada banyak kita yang tidak mengerti dan kita hanya berpikir apa yang enak menurut kita saat ini. Itu tanda kita disayang Tuhan. Makanya kalau saudara dengar kesaksian orang di gereja ya, banyak yang bersaksi, saudaraku, Tuhan baik dalam hidup saya. Iya, oke. Lalu kalimat lanjutannya apa? Puji Tuhan, anakku sakit Tuhan sembuhkan. Di masa COVID ini Tuhan pelihara, Tuhan baik. Yes, betul, Tuhan baik. Tapi saudara pernah nggak dengar kesaksian yang seperti ini? Saudaraku, Tuhan baik. Mobil saya kecurian semalam. Sakit anak saya belum kunjung sembuh. Sakit orang tua saya belum kunjung sembuh. Pernah dengar kesaksian yang seperti itu? Kenapa nggak pernah? Pertanyaan saya, apakah kalau mobil saudara kecurian terus berarti Tuhan tidak baik? Ada banyak orang bisa berkata, God is good all the time. All the time. Itu berarti through any kind of season. Mau di tengah pandemi ini sekalipun, percayalah Tuhan tetap baik. Kadangkala hal yang gak enak harus Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Untuk mempenetrasi our bedrock personality. Ada batu-batu yang Tuhan harus terobosi. Ya. So, jangan cuma senang dengar firman yang enak-enak saudara ya. Semua harus dilahap supaya saudara berbuah. Bedrock personality kita, watak yang keras kita justru bisa dihancurkan dengan firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu. Oke, that's why kita harus berakar, punya waktu dengan Tuhan, punya komunitas yang sehat, supaya saudara bisa dipenetrasi masuk ke dalam oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang ke-1 tadi, hati saya harus lembut, bisa dibajak, nggak boleh keras. Yang kedua, berakar kuat dalam kebenaran. Yang ketiga, saya harus mengeliminasi semua gangguan. Saya harus mengeliminasi semua gangguan. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Saudara, semak duri menghimpit itu atau bahasa Inggris dichoke, dicekik. Sulit kita bisa bertumbuh, sulit kita bisa mendengar suara Tuhan, sulit untuk kebenaran firman Tuhan bisa mempenetrasi hidup kita. Kalau hidup kita sibuk dengan banyak hal yang gak penting. Atau ada banyak hal yang mengisi pikiran saudara lebih daripada kebenaran firman Tuhan yang mengisi pikiran saudara. Saudara, jangan sampai saudara nggak punya VIP time dengan Tuhan. Ada satu kata kunci di sini, solitude. Waktu kesendirian saudara dengan Tuhan. Gangguan itu bisa banyak saudara. Misalnya orang kalau lagi ngomong HP, kalau saudara lagi ngomong HP. Kadang-kadang kan ada yang harus cari signal. Karena apa? Bisa banyak gangguan. Bisa di tempat itu signalnya jelek. Bisa di tempat itu terlalu bising, terlalu ramai. Posisi harus pas. Dia baru bisa dapat signal yang bagus. Nah sekarang saluran hidup kita, saluran hati kita sibuknya sama apa saudara? Jangan-jangan hanya sibuknya sama gosip. Sibuknya sama nontonan. Saya nggak tahu kalau di Australia, kalau di Indonesia semua drama Korea. Nggak salah nonton drama Korea, tapi ada yang sampai nggak tidur saudara.
nonton drama Korea. Nonton drama Korea bisa sampai kecanduan. Tapi sama firman Tuhan tidak kecanduan. Nonton drama Korea bisa sampai intuit. Sampai emosinya terbawa. Tapi kalau belajar kebenaran firman Tuhan, biasa aja. Malah gitu pendeta Shalom, gue udah tahu tuh mau ngomong apa. Wah udah makin rusak saudara ya. Apakah kita terlalu sibuk untuk Tuhan? Pemazmur 46 ayat yang ke-11. Be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa aku tenang. Be still. Diam. Diam itu apa? Quiet and shut up. Kadang-kadang kita berdoa, cuma kita yang ngomong tapi kita nggak izinkan Tuhan bicara. Ya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan mau ini, Tuhan mau itu, Tuhan mau ini, Tuhan mau itu. Terima kasih, amin. Kita nggak biarkan Tuhan bicara untuk hidup kita. Kita yang sibuk, kita isi pikiran kita dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita. Tapi kita tidak membiarkan Tuhan bicara untuk hidup kita. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Dihimpit, dicekik oleh apa? Oleh weeds. Nah, saudara di Australia banyak weeds ya. Rumah saudara yang pekarangan siap-siap memasuki summer, weeds biasanya lebih cepat. Waktu saya tinggal di Australia saya ingat banget kalau winter weeds-nya agak lebih lama. Tapi kalau udah mau Desember begini, Januari, waduh. 1-2 minggu aja weeds-nya sudah di mana-mana. Dan weeds itu kalau nggak dibersihkan, dia akan mencekik tanaman yang lain sampai tanaman itu mati. Nah, weeds di sini, semak duri di situ adalah yang pertama kata Alkitab ayat yang ke-14, kekhawatiran. Worry ini itu, khawatir ini itu, saudara. Kekhawatiran kata Alkitab dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wajar manusia bisa khawatir, namanya juga manusia. Tapi kalau saudara anak Tuhan, jangan sampai kekhawatiran yang mengendalikan saudara. Kita manusia, kita bisa khawatir. That's okay. Itu wajar saudara. Yang tidak wajar adalah kalau kekhawatiran yang mengendalikan hidup kita. Mari putuskan bahwa aku tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Ketika kekhawatiran datang, saudara harus melawan dengan kebenaran firman. Bahwa segala perkara cakapku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Weeds yang kedua, yang menghimpit, kekayaan. Kekayaan. Ada orang yang cuma sibuk dapat lebih. Saya selalu bilang hati manusia itu licik, cik. Dulu cita-cita punya penghasilan $5.000 sebulan. Waktu udah 5.000, aduh ngepas banget nih seandainya aku bisa dapat 10.000. Akhirnya dapat 10.000. Lalu mulai mikir lagi 10.000 aja enak, apalagi 20.000. Dapat 20.000 ternyata enak ya. Wah harusnya aku bisa 100.000 nih, lebih enak lagi. Akhirnya banyak orang cuma sibuk untuk mendapat lebih. They make a living but not alive. Saya ulang lagi. They make a living but not alive. Kehidupan yang berkualitas, zoe, dalam bahasa Yunani, hanya bisa saudara dapatkan kalau saudara tinggal tetap di dalam Tuhan. Tidak salah punya income besar. Tapi kalau itu yang menjadi perburuanmu, itu yang menjadi kehausan akan hidupmu, engkau dalam bahaya besar. Seharusnya kita hanya haus kepada Tuhan, kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita belajar berkata cukup. Jangan dibalik. Jangan terhadap uang, terhadap harta kita selalu haus. Tapi sama Tuhan kita bilang, udah cukup Tuhan. Loh, terbalik saudara. Yang ketiga, kenikmatan hidup, pleasure. Katanya di sini ya, kenikmatan hidup, pleasure. Ada orang yang cuma sibuk cari kesenangan dirinya sendiri, tapi dia nggak pernah sibuk cari kesenangan Tuhan. Dia tidak sibuk untuk mencari tahu apa yang Tuhan senangi. Dia hanya sibuk mencari kesenangan untuk dirinya sendiri.
Kalau saudara lihat weeds ada di taman saudara sampai kemana-mana, itu tanda apa saudara? Tanda kelalaian. Berarti saudara malas untuk memotongnya, saudara malas untuk mencabutnya. Itu tanda orang yang gak urus tanamannya. Weeds pasti tumbuh, himpitan pasti ada, tapi persoalannya apakah kita lalai atau tidak. Kalau kita tidak lalai, yang namanya kita hidup, weeds itu pasti ada saudara. Manusia bisa khawatir, tapi saudara tidak boleh dikendalikan oleh kekhawatiran. Saudara harus bekerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai kita menjadi budak daripada uang. So weeds pasti ada, tapi kita harus putuskan hidup kita tidak dikendalikan oleh itu. Jadi tanah yang penuh weeds adalah hati kita yang penuh, yang tersita oleh berbagai macam. Kalau weeds sampai tumbuh lebat dalam hidup kita, itu adalah sebuah tanda bahwa kita sedang menjauhkan diri kita dari hubungan kita dengan Tuhan dan persekutuan orang percaya, atau kita sedang salah komunitas, saudara. Yang keempat, yang terakhir, saya harus kooperatif, saya harus bisa jadi rekan sekerja Tuhan. Lukas 8 ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, ia berbuah 100 kali lipat. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-15, penjelasannya, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang yang bisa kooperatif, yang bisa jadi rekan kerja Tuhan adalah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan taat. Tidak cukup sampai mendengar, dia simpan. Tidak cukup disimpan, dihidupi, dilakukan. Barulah pada akhirnya dia bisa berbuah maksud saya. The thing is gini. Saudara bisa punya 4 attitude ini nih dalam satu hari. Saudara bisa tiba-tiba jadi keras, gangguan bisa datang menghimpit, bisa punya kedangkalan, atau bisa kooperatif. Kita bisa punya 4 attitude ini dalam satu hari, saudara. Tapi kita harus putuskan untuk konsisten. Untuk kita mau punya attitude yang keempat tadi. Jika Anda keras hati, bagaimana cara Tuhan melembutkannya? Pathway tadi, pinggir jalan yang tadi. Gimana supaya tanah yang keras itu jadi lembut? Harus ada badai, harus ada hujan. Makanya kadang-kala Tuhan harus izinkan badai datang dalam hidupmu, hujan datang dalam hidupmu, tantangan datang dalam hidupmu. Supaya hatimu jadi lembut. Tanah yang dangkal menggambarkan saya bisa suka ke gereja, tapi Tuhan bukan prioritas saya. Gak punya komunitas, gak punya akar, gak memahami kebenaran firman Tuhan. Itu menggambarkan tanah yang dangkal. Dan yang terakhir, tanah yang penuh weeds, too busy for God. Ama Tuhan selalu terlalu sibuk. Saya tidak tahu weeds apa yang sedang tumbuh dalam hidupmu. Hubungan, uang, kesenangan atau apa. Tapi saya berdoa gini, setelah mendengar firman Tuhan ini, saudara renungkan, simpan dalam hatimu, dan lakukan. Cintailah kebenaran firman Tuhan, dan hidupilah. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi aku berdoa untuk Ecclesia Family yang ada di kota Sydney ini, supaya mereka boleh berbuah. Firman Tuhan tidak sia-sia, firman Tuhan tidak terhimpit, firman Tuhan bisa menterobosi tanah hati pikiran mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Happy Sunday. God bless you all. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian online kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita buka hati untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Wigan.
Tuhan, sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami mohon, kami berdoa Tuhan, supaya Kau jadikan hati kami Tuhan, tidak menjadi hati yang keras seperti tanah yang tidak bisa menyerap benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hidup kami. Tapi jadikan hati kami, hati seperti tanah yang subur itu Tuhan. Bukan hati seperti tanah yang dangkal, tapi jadikan kami hati yang subur di mana setiap firman Tuhan boleh penetrate Tuhan, berakar di dalam kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Jangan biarkan hati kami Tuhan. Roh Kudus tolong supaya hati kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Hati yang hanya memprioritaskan kekayaan, berfokuskan kepada kenikmatan-kenikmatan hidup saja. Tapi hidup kami Tuhan, hati kami adalah hati yang selalu fokus dan mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hati kami penuh dengan cooperative attitude kepadamu Tuhan. Hati yang mau selaras, hati yang mau setuju dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hati kami merupakan hati yang lembut, mudah dibajak dan dicangkul Tuhan. Sehingga setiap pupuk, setiap benih, setiap firman Tuhan boleh tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Tanah yang subur itu Tuhan. Sehingga boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena hidup kami penuh dengan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan senantiasa. Jemaat Tuhan, mari kita buka hati, kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa hidup kami adalah milik Tuhan dan hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan menganugerahkan kasih karunia-Nya. Biar Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom di dalam hidupmu. Apapun yang kau lakukan kiranya berhasil karena Tuhan besertamu dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik keluar masukmu dan bangun tidurmu ada di dalam berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus, biarlah kita semua yang percaya dan menerimanya sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.